Saya kalau orang makanannya makanan yang halal atau ajawarihu sya'am aba. Kalau orang sudah menjauhkan dari yang haram, berusaha yang halal, jauh dari keharaman, maka anggota tubuhnya akan patuh kepada Allah, mau tidak mau, nggak bisa tidak. Tapi begitu sebaliknya, kalau yang dimakan haram dan urusannya haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan bermaksiat sya'am aba. Biarpun dia tidak menghendaki maksiat, kepleset lagi, masuk lagi, naudzubillah. Ini jadi ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa di saat kita melakukan sebuah kebaikan, maka yang harus kita sadari itu karunia Allah. Maka agar kita senang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dihantarkan oleh Ibn Athaillah. Kita ingin dihantarkan sampai di sana. Sehingga dalam segala urusan ibadah kita akan merasa nyaman, bahkan hiburannya adalah ibadah. Wajada, menemukan halawatul iman, manisnya iman. Sehingga di saat sujud dia senang, memohon kepada Allah senang, berbuat baik senang, hiburan bagi dia. Yang kedua adalah untuk bahan koreksi bagi kita. Jika ternyata kita melakukan ibadah kok masih berat, bahkan kan ada namanya fadhail amal, itu kan kelas rendah, ya kelas kita. Jadi kalau ingin berbuat baik harus lihat dulu fadilahnya apa, keutamanya apa, kalau sudah mengamalkan ini dapat apa nanti dari Allah. Lah ini kelas kuli kita, bukan kelas mahbubiyah yang sudah mencintai, kelas kuli ya. Memang tidak apa-apa kita kelas kuli dulu. Jadi kalau mau sholat ini fadilahnya apa, keutamanya apa, kan kita begitu. Wah, ini keutamanya besar, sehingga paling senang dengan hadis-hadis fadail, hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan puasa ini begini, makan ini begini. Itu kata ulama ahli tarbiyah, itu kelas kuli. Jadi main hitung-hitungan dengan Allah. Maka diajak berpikir, jangan jadi kelas kuli, jangan jadi kelas hitung-hitungan begitu. Jadilah kelas makom tinggi, bahwasanya ibadah yang Allah mudahkan untukmu adalah nikmat agung yang Allah berikan, sampai derajat itu. Sehingga setelah itu nggak akan bertanya lagi, mana gajiku ya Allah, mana pahala darimu ya Allah, aku sudah banyak berbuat baik ini ya Allah. Dan setelah itu dia akan masuk makom tinggi di hadapan Allah, makom ahli ikhlas, mukhlisin, ahli ikhlas. Ya itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perlahan, dan juga sekaligus kita harus koreksi bahwa jika orang itu melakukan ibadah susah, maka ketahuilah bisa jadi adalah karena makanannya haram, tidak pernah menjaga yang haram. Keharaman yang dilakukan seorang hamba akan menarik melakukan keharaman yang lain lagi, sedikit demi sedikit. Dimulai dari mata yang sering melihat haram, susah membaca Al-Quran, malas. Di saat telinga sering mendengar keharaman, dengar pengajian pun jadi berat. Hatinya dipuasai dengan dengki, benci dan sebagainya, nggak bisa sejuk dengar Al-Quran. Bukan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, nggak ada bergetar di saat disebut nama Allah, nggak ada merasa tambah iman di saat mendengar firman-firman Allah disebut. Kenapa? Hatinya dikuasai dengan kotoran. Maka agar subur ibadah kita berusaha ada ilmu membersihkan hati, ilmu menjauhi keharaman. Jadi di dalam menjalankan nggak boleh satu saat, tadi harus serempak. Artinya begini, satu sisi kita harus menjauhi daripada kemaksiatan, menjauhi keharaman, dengan mengharap semoga dengan kita menjauhi keharaman agar kita mudah beribadah. Dan di saat beribadah kita harus merenung. Di saat Anda beribadah merenung, kalau ternyata ibadah kok belum senang, belum nyaman, kembali, mungkin haram makanan saya, terus begitu sampai kepada maqam ahli Allah. Kalau sudah beribadah tiba-tiba menikmati sekali, senang sekali, hiburannya adalah ibadah. Sehingga sampai dikatakan oleh para kekasih Allah, mereka akan menjadi hari raya, mereka menemukan kenikmatan yang luar biasa kalau sudah terbenam matahari. Karena waktunya asyik memadu rindu dan kasih kepada Allah. Kalau sudah terbit matahari gelisah, dia harus dengan manusia. Jadi keindahan beribadah. Dan ini antara orang dengan orang berbeda. Bahkan jangankan antara orang dengan orang, antara diri kita sendiri. Hari kemarin kok saya ngaji kok plong, seneng banget, Masya Allah. Bangun malam tuh kok Masya Allah, riang, subhanallah, zikirnya sejuk.
Maka syukuri langsung itu, terima kasih. Lah waktu kita kok bangun malam malas banget, ya Allah, doanya tidak khusyuk-khusyuk. Nah, mungkin makanan kita haram, segera koreksi. Nah inilah yang harus kita lakukan. Dari sebelum ibadah harus kita koreksi. Apa yang kita gunakan dari pakaian kita, makanan kita, minuman kita, mata kita jaga agar kita masuk ibadah dengan indah. Dan di saat kita sudah masuk ibadah, yuk kita rasakan untuk mengetahui kita ini sudah sampai makom tinggi atau belum, nikmat atau belum ibadah. Dan kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak melihat urusan pahala lagi. Lah kok kita masih bertanya tentang pahala, ya sudah masuk wilayah ikhlas tapi kelas rendah nanti. Kelas rendah itu bukan bualan, bukan basa-basi, ya itu rasa.